Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai materi kriptografi, fungsi khas, ISBN, dan pembangkit bilangan acak semu. Nah, pertama-tama perkenalkan terlebih dahulu nama anggota kami, yaitu yang pertama Indah Kurnia Awalia, yang kedua saya sendiri Indah Latifah Rahmasari, dan yang ketiga Yunda Nur Syamsia. Untuk menyingkat waktu, saya persilahkan kepada Indah Kurnia Awalia selaku penyaji pertama. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang kriptografi. Nah, kriptografi adalah ilmu sekaligus seni untuk menjaga keamanan pesan. Pesan yang dirahasiakan dinamakan dengan plain text atau teks jelas yang dapat dimengerti. Sedangkan pesan hasil penyandian disebut dengan ciphertext yang artinya teks tersandi. Proses penyandian plain text menjadi ciphertext disebut dengan enkripsi, sedangkan sebaliknya, proses membalikan ciphertext menjadi plain text-nya disebut dengan dekripsi. Nah, proses tersebut dapat ditampilkan pada diagram di bawah ini. Yang plain text diubah menjadi ciphertext, prosesnya disebut dengan enkripsi. Sedangkan ciphertext menjadi plain text asal, prosesnya disebut dengan dekripsi. Berikut sebuah contoh pesan rahasia plain text yang diubah menjadi ciphertext. Nah, pesannya misalkan uang disimpan di balik buku X. Pesan tersebut disandikan menjadi ciphertext dengan suatu teknik kriptografi tertentu sehingga hasilnya menjadi pesan tersandi yang tidak dapat mudah dimengerti, seperti pada gambar di bawah ini. Kriptografi ini digunakan untuk dua aplikasi, yaitu aplikasi pengiriman data melalui saluran komunikasi dan aplikasi penyimpanan data di dalam disk storage. Untuk aplikasi pengiriman data, data tersebut ditransmisikan melalui saluran komunikasi dalam bentuk ciphertext. Kemudian, di tempat penerima, ciphertext tersebut dikembalikan lagi menjadi plain text. Sedangkan, untuk aplikasi penyimpanan, data di dalam media penyimpanan disimpan dalam bentuk ciphertext. Untuk membacanya, hanya orang yang berhak yang dapat membalikan ciphertext menjadi plain text. Contohnya dapat Anda lihat pada gambar di bawah ini. Pada gambar yang di sebelah kiri adalah contoh dokumen plain text. Kemudian dienkripsikan dengan metode kriptografi tertentu sehingga menghasilkan berkas ciphertext seperti pada gambar di bawah ini. Nah, untuk membacanya, berkas tersebut didekripsikan sehingga menghasilkan pesan plain text seperti pesan plain text awal tadi. Selanjutnya, sejarah kriptografi. Menurut sejarahnya, kriptografi sudah lama digunakan oleh tentara Sparta di Yunani pada permulaan tahun 400 sebelum Masehi. Mereka menggunakan alat yang disebut skytale. Alat ini terbuat dari sebuah pita panjang dari daun papirus yang akan dililitkan pada sebatang silinder. Kemudian, pesan yang akan dikirimkan ditulis secara horizontal atau baris berbaris. Bila pita dilepaskan, maka huruf-huruf di dalamnya telah tersusun membentuk pesan rahasia. Nah, untuk membaca pesannya, si penerima harus melilitkan kembali silinder yang diameternya sama dengan diameter silinder pengirim. Berikut contoh gambar penggunaan skytale tersebut. Dapat Anda lihat pada gambar. Nah, teknik kriptografi ini dikenal dengan nama transposisi cipher, yang merupakan metode enkripsi tertua. Selanjutnya, definisi dari kriptanalisis dan kriptologi. Kriptanalisis adalah ilmu seni untuk memecahkan ciphertext menjadi plain text tanpa mengetahui kunci yang diberikan. Jadi, kriptanalisis adalah kebalikan dari kriptografi yang artinya ilmu seni untuk menyandikan pesan. Pelaku kriptanalisis ini disebut dengan kriptanalis. Sedangkan kriptologi adalah studi mengenai kriptografi dan kriptanalisis.
Selanjutnya, notasi matematis. Jika ciphertext dilambangkan dengan C dan plaintext dilambangkan dengan P, maka fungsi enkripsi E memetakan P ke C dan dapat dituliskan dengan EP sama dengan C. Sedangkan untuk kebalikannya, atau fungsi dekripsi D memetakan C ke P, dituliskan sebagai DC sama dengan P. Dengan kata lain, D adalah fungsi inversi dari E atau D sama dengan E inverse. Karena proses enkripsi kemudian dekripsi atau menginversi pesan ke pesan awal, maka kesamaannya harus benar. Rumusnya D dalam kurung EP sama dengan P. Algoritma kriptografi adalah fungsi matematika yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi. Jika kekuatan kriptografinya ditentukan dengan menjaga kerahasiaan algoritmanya, maka algoritmanya disebut dengan algoritma restricted. Contohnya, misalkan pesan plaintext-nya adalah struktur diskrit. Kemudian, pada karakter pertama dan kedua dipertukarkan, begitu juga dengan karakter ketiga dengan keempat, dan seterusnya. Sehingga menghasilkan pesan ciphertext sebagai berikut yang tidak terurut. Nah, untuk mendeskripsikan pesan, algoritma yang sama digunakan kembali, yaitu mempertukarkan karakter pertama dengan kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya. Namun, algoritma ini tidak cocok lagi. Bila salah seorang dari anggota keluar dari kelompok, maka algoritmanya harus diubah lagi karena kerahasiaannya tidak dapat diandalkan. Sehingga, pada kriptografi modern, tidak lagi mendasarkan kekuatan pada algoritmanya. Jadi, algoritmanya tidak dirahasiakan dan boleh diketahui oleh umum. Misalnya pada sesar Cipher, yaitu teknik kriptografi yang digunakan oleh Kaisar Romawi Julius Caesar untuk menyandikan pesan yang ia kirim kepada para gubernurnya. Pada sesar Cipher, tiap huruf disubstitusi dengan huruf ketiga berikutnya dari susunan alfabet. Sehingga kuncinya adalah jumlah pergeseran sebanyak 3 huruf. Nah, dapat Anda lihat pada gambar di bawah ini, plaintext-nya berupa alfabet dari A sampai ke Z. Setelah digeser sebanyak 3 huruf, ciphertext-nya menjadi D sampai ke C. Jadi, huruf A pada plaintext disubstitusi dengan D, huruf B dengan E, dan demikian seterusnya. Dengan mengkodekan setiap huruf alfabet dengan integer A sama dengan 0, B sama dengan 1, sampai ke Z sama dengan 25, maka secara matematis, pergeseran 3 huruf alfabet ekivalen dengan melakukan operasi modulo terhadap plaintext B menjadi ciphertext C dengan persamaan C sama dengan EP sama dengan P ditambah 3 modulo 26. Contohnya, pesan awasi Asterix dan temannya Obelix disandikan dengan sesar Cipher. Dengan mengkodekan A sama dengan 0, B sama dengan 1, sampai ke Z sama dengan 25, maka ciphertext dihitung dengan persamaan 5.10 sebagai berikut. Sehingga yang pertama, P1 sama dengan A sama dengan 0. Diubah menjadi C1 sama dengan E0 sama dengan 0 ditambah 3 modulo 26 sama dengan 3, hurufnya adalah D. Begitu juga dengan P2 yang hurufnya Z, P3D, dan P4V. Hal ini dilakukan terus-menerus sampai ke pesan yang terakhir. Maka, diperoleh ciphertext-nya adalah sebagai berikut. DZDVL sampai ke yang terakhir Rehola. Kemudian, si penerima pesan mengembalikan lagi ciphertext dengan persamaan kebalikannya, yaitu P sama dengan DC sama dengan C dikurangi 3 modulo 26. Yang tadi kan dijumlah untuk menentukan plaintext ke ciphertext-nya. Untuk mengembalikan ke pesan asal, maka dilakukan dikurangi sebanyak 3 huruf. Sehingga pesannya menjadi plaintext asal, yaitu
awasi asterik dan temannya Obelix. Secara umum, fungsi enkripsi dan dekripsi pada sesarciper dapat dibuat lebih umum dengan menggeser huruf alfabet sejauh K, sehingga C sama dengan EP sama dengan P ditambah K modulo 26 untuk fungsi enkripsinya, dan P sama dengan DC sama dengan C dikurangi K modulo 26 untuk fungsi dekripsinya, di mana K berlaku sebagai kunci rahasia. Secara matematis, pada sistem kriptografi yang menggunakan kunci K, maka fungsi enkripsi dan dekripsi menjadi EK1P sama dengan C dan DK1C sama dengan P. Kedua fungsi ini memenuhi DK2 dalam kurung EK1P sama dengan P. Berikut diagram proses enkripsi dan dekripsi pada kriptografi yang menggunakan kunci. Dapat Anda lihat, pada kunci enkripsi disimbolkan dengan K1 dan kunci dekripsinya disimbolkan dengan K2. Jika K1 sama dengan K2, yaitu kunci untuk proses enkripsi sama dengan kunci dekripsi, maka sistem kriptografinya dinamakan sistem kriptografi kunci simetri atau symmetric key crypto system. Sebaliknya, jika K1 tidak sama dengan K2, yaitu kunci untuk proses enkripsi berbeda dengan kunci untuk dekripsi, maka sistem kriptografinya dinamakan dengan sistem kriptografi near symmetry atau asymmetric crypto system. Selanjutnya yaitu data encryption standard atau DES. DES memadukan teknik permutasi, ekspansi, kompaksi, dan substitusi. Semuanya dilakukan dalam 16 kali perulangan. Panjang kunci DES adalah 8 karakter atau 64 bit. Dari 64 bit tersebut, hanya 56 bit saja yang dipakai dalam proses enkripsi. Dan DES di sini tidak dibahas karena tidak relevan dengan pokok pembahasan. Algoritma RSA. Algoritma RSA diperkenalkan oleh 3 peneliti dari LIT, yaitu Ron Lewis, Adi Samir, dan Dan Adelman, pada tahun 1976. RSA mendasar proses enkripsi dan deskripsinya pada suatu bilangan prima dan aritmatika modul, baik kunci enkripsi maupun kunci deskripsi. Keduanya berupa bilangan bulat. Kunci enkripsi tidak dirahasiakan dan diketahui oleh halayak umum, sehingga dinamakan kunci publik. Namun, kunci untuk deskripsi bersifat rahasia. Kunci deskripsi dibangkitkan dari beberapa buah bilangan prima bersama-sama dengan kunci enkripsi. Namun, menemukan kunci deskripsi, orang harus memfaktorkan suatu bilangan non-prima menjadi faktor primanya. Pembagian kunci RSA. Dalam membuat suatu sandi RSA mempunyai cara dalam membuat kunci publik dan kunci privat dengan cara memilih 2 bilangan prima sembarang. Sebutlah A dan B. Jaga kerahasiaan A dan B ini. Untuk menjaga keamanan nilai A dan B, nilai A harus cukup jauh dari nilai B. Sebaiknya panjang dari A harus berbeda beberapa digit dari B. Hitunglah N dengan rumus N sama dengan A dikali B. Besaran N tidak perlu dirahasiakan. Sebaiknya A itu tidak sama dengan B, sebab jika nilai A sama dengan B, maka N sama dengan A kuadrat, sehingga A diperoleh dengan menarik akar pangkat 2 dari N. Selanjutnya menghitung M. Dengan rumus M sama dengan A dikurangi 1 dikali B dikurangi 1. M telah dihitung, A dan B dapat dihapus untuk mencegah diketahuinya oleh pihak lain. Selanjutnya memilih bilangan bulat sebagai kunci publik atau sebut E yang relatif prima dengan nilai M. Yang kelima, hitung blok deskripsi D dengan kekongruenan ED sama dengan 1 modulo M. Selanjutnya, enkripsi.
1. Menyatakan persen menjadi blok-blok plain text P1, P2, dan P3 harus dipenuhi persyaratan bahwa nilai P1 harus terletak dalam himpunan nilai 0, 1, 2, dan seterusnya untuk menjamin hasil perhitungan tidak berada di luar himpunan. Yang kedua, hitung blok ciphertext CI untuk blok plain text PI dengan persamaan CI sama dengan PI E mod N yang dalam hal ini E adalah kunci publik. Selanjutnya yaitu deskripsi. Proses deskripsi dilakukan dengan menggunakan persamaan PI sama dengan CI pangkat D modulo N. Yang dalam hal ini D adalah kunci pribadi. Perhatikan 5 langkah pada proses pembangkitan kunci. Kekongruenan ED sama dengan 1 modulo M sama dengan ED modulo M sama dengan 1. Menurut persamaan 5.6 yang menyatakan bahwa A sama dengan B modulo M ekuivalen dengan A sama dengan B plus KM, maka ED sama dengan 1 modulo M ekuivalen dengan ED sama dengan 1 plus KM, sehingga D dapat dihitung dengan cara yang sederhana dengan persamaan D sama dengan 1 plus KM per E. Dalam implementasi yang sebenarnya, nilai A dan B disarankan nilai yang sangat besar atau 100 angka ke atas agar pekerjaan memfaktorkan N menjadi faktor primanya menjadi sangat sukar, hampir tidak mungkin dapat dilakukan. Contoh 5.19. Di sini kita akan mengenkripsi pesan dengan algoritma RSA. Mula-mula bangkitkan sepasang kunci dengan memilih A sama dengan 47 dan B-nya 71. A dan B termasuk bilangan yang besar, maka dapat dihitung nilai N yaitu dengan rumus A dikali B sama dengan 3337 dan M-nya dengan rumus A dikurangi 1. Di situ A tertulis A dikurangi B, tapi itu sebenarnya A dikurangi 1 dikali B dikurangi 1 sama dengan 3220. Pilih kunci publik E79 yang relatif prima dengan 3220. Nilai E dan N dapat dipublikasikan ke umum. Selanjutnya akan dihitung kunci deskripsi D seperti yang telah ditulis pada langkah instruksi keempat. ED sama dengan 1 modulo M. Dengan menggunakan 5.16, kita menggunakan kunci deskripsi D sebagai berikut. D sama dengan 1 plus K dikali 3220 dibagi 79. Dengan mencoba nilai-nilai K 1, 2, dan 3, maka diperoleh nilai D yang bulat 1019. Ini adalah kunci deskripsi yang harus dirahasiakan. Misalkan plain text yang akan dienkripsikan adalah P hari ini atau dalam desimal ASCII adalah itu ya, maka P menjadi blok yang lebih kecil. Misalnya P dipecah menjadi 6 blok yang berukuran 3 digit sehingga menjadi P1-nya 726 sampai P6-nya 003. Nilai-nilai P1 ini masih terletak di dalam rentang nilai 0 sampai 3337. 1. Blok pertama dienkripsikan sebagai 726 pangkat 79 modulo 3337 sama dengan 215 atau C1-nya. Yang kedua, blok kedua dienkripsikan sebagai 582 pangkat 79 sehingga modulo 3337 sama dengan 776 sebagai C1.
Dengan melakukan proses yang sama untuk sisa blok lain, dihasilkan chip Hertex C sama dengan 2, 15, dan seterusnya, sehingga proses deskripsi dilakukan dengan menggunakan kunci rahasia D1019. Jadi blok C1 dideskripsikan sebagai 215 pangkat 1019 modulo 3337 sama dengan 776 sama dengan P1. Blok C2 dideskripsikan sebagai 776 pangkat 1019 modulo 3337 sama dengan 582 atau P2. Blok plaintext yang lain dikembalikan dengan cara yang serupa. Akhirnya kita memperoleh kembali plaintext semula P sama dengan 72658273327378 dan 73 atau dalam bentuk karakter adalah P sama dengan hari ini. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai materi selanjutnya, yaitu fungsi hash. Fungsi hash di sini yaitu data yang disimpan di dalam memori komputer perlu ditempatkan dalam suatu cara sedemikian sehingga pencariannya dapat dilakukan dengan cepat. Setiap data yang berupa record mempunyai file kunci yang unik yang membedakan suatu record dengan record lainnya. Fungsi hash atau hash function digunakan untuk menempatkan suatu record yang mempunyai nilai kunci K. Fungsi hash yang paling umum yaitu berbentuk H buka kurung K tutup kurung sama dengan K modulo M. Nah, keterangan dari bentuk umum di sini, di mana M ini merupakan jumlah lokasi memori yang tersedia, atau bisa disebut dengan modulo. Kemudian fungsi H merupakan menempatkan pada record, dan kemudian K merupakan kunci pada suatu lokasi memori yang beralamat H buka kurung K. Nah, selanjutnya kita andaikan saja M dengan bilangan 11 sehingga kita mempunyai sel-sel memori yang diberi indeks antara 0 sampai 10. Kita akan menyimpan data record yang masing-masing mempunyai kunci 15, 558, 32, 132, 102, dan 5. Pada mulanya sel-sel memori yaitu dalam keadaan kosong. Selanjutnya, maka keenam data record tersebut masing-masing disimpan pada lokasi yang dihitung, menghasilkan sebagai berikut. Yang pertama, H buka kurung 15 sama dengan 15 modulo 11, hasilnya 4. Selanjutnya, H 558 sama dengan 558 modulo 11 sama dengan 8. Selanjutnya, H buka kurung 32 tutup kurung sama dengan 32 modulo 11, hasilnya 10. Selanjutnya, H buka kurung 132 tutup kurung sama dengan 132 modulo 11 sama dengan 0. Selanjutnya, H buka kurung 102 tutup kurung sama dengan 102 modulo 11, hasilnya sama dengan 3. Yang terakhir, H buka kurung 5 tutup kurung sama dengan 5 modulo 11 sama dengan 5. Nah, masing-masing
masing-masing nilai tersebut menempati memori yang dalam keadaan kosong di sini, sehingga angka 0 menempati 132, kemudian angka 3 menempati 102, kemudian angka 4 memiliki hasil 15, angka 5 memiliki hasil 5, dan angka 8 memiliki hasil 558. Yang terakhir, angka 10 memiliki hasil 32. Nah, keadaan sel-sel memori setelah penyimpanan ke-6 data record tersebut digambarkan seperti berikut ini. Lalu 5.12 yaitu International Standard Book Number atau ISBN, yaitu buku-buku yang diterbitkan oleh penerbit resmi selalu disertai dengan kode ISBN. Kode ISBN terdiri dari 10 karakter, biasanya dikelompokkan dengan spasi atau garis. Misalnya, dengan bilangan 0, 3, 0, 15, 4, 5, 61, 9. Karakter uji ini dipilih sedemikian sehingga sigma 10 hingga I sama dengan 1, di mana I, X, I kongruen dengan 0 modulo 11. Nah, di sini didapatkan sigma 9 hingga I sama dengan 1, di mana I, X, I modulo 11 merupakan karakter uji. Misalnya saja di sini sigma 10 hingga I sama dengan 1 dengan IXI sama dengan sigma 9 hingga I sama dengan 1 IXI ditambah 10 X10 sama dengan 151 ditambah 10 dikali 8 sama dengan 231. Sedangkan kode ISBN di sini di mana 0, 3015, 4561, 8, karakter uji ini didapatkan sebagai berikut, yaitu 1 dikali dengan 0 ditambah 2 dikali 3 ditambah 3 dikali 0 ditambah 4 dikali 1 ditambah 5 dikali 5 ditambah 6 dikali 4 tambah 7 dikali 5 ditambah 8 kali 6 ditambah 9 dikali 1. Hasilnya 151. Maka 151 modulo 11 sama dengan 8. Lalu sigma 10 hingga I sama dengan 1, IXI sama dengan sigma 9 hingga I sama dengan 1, IXI ditambah 10 X10 sama dengan 151 ditambah 10 dikali dengan 8 sama dengan 231. Jadi hasilnya 231 modulo 11 sama dengan 0 atau 231 kongruen dengan 0 modulo 11. Oke, selanjutnya 5.13 yaitu pembangkit bilangan acak semu. Bilangan acak atau random banyak digunakan di dalam program komputer. Misalnya saja untuk program simulasi, program kriptografi, aplikasi statistik, dan sebagainya. Tidak ada komputasi yang benar-benar menghasilkan deret bilangan acak secara sempurna. Bilangan acak yang dihasilkan dengan rumus-rumus matematika adalah bilangan acak semu karena pembangkitan bilangannya dapat diulang kembali. Pembangkit deret bilangan acak semacam itu disebut pembangkit bilangan acak semu atau pseudo random number generator. Nah,
Metode yang paling umum digunakan untuk membangkitkan bilangan acak adalah dengan pembangkit bilangan acak kongruen, lanjar, atau linear congruential generator atau LCG adalah yang berbentuk xn sama dengan buka kurung ax n dikurang 1 ditambah b tutup kurung modulo m. Nah, keterangannya di sini xn sama dengan bilangan acak ke n dari deretnya. Selanjutnya xn dikurang 1 adalah bilangan acak yang sebelumnya. Sedangkan a sama dengan faktor pengali, b merupakan inkremen, dan m merupakan modulus. Nah, a, b, dan m semuanya merupakan konstanta. Lalu contoh 5.21. Di sini contohnya bangkitkan bilangan acak dengan menggunakan bentuk LCG, di mana diketahui M sama dengan 17, A sama dengan 7, B sama dengan 11, dan X0 sama dengan 0. Bentuk penyelesaiannya sebagai berikut, yaitu X1 sama dengan 7X0 ditambah 11 modulo 17 menghasilkan 7 kali 0 ditambah 11 modulo 17, yaitu 11 modulo 17 sama dengan 11. Nah, kemudian X2 juga sama menggunakan bentuk umum dari LCG, yaitu sudah diketahui X2 sama dengan 7X1 ditambah 11 modulo 17 sama dengan 7 dikali 11 ditambah 11 modulo 17 sama dengan 88 modulo 17 sama dengan 3. Nah, di sini ada tabel, yaitu di sisi sebelah kiri, di mana n merupakan deret bilangan antara 0 hingga 16. Nah, sisi sebelah kanan ada xn, di mana n ini merupakan hasil dari rumus yang sudah dihitung. Nah, di sini n0 merupakan n0 memiliki hasil 0, n1 memiliki hasil 11, n2 memiliki hasil 3, dan seterusnya hingga n16 yaitu 0. Nah, dari penjelasan di sini pada n sama dengan 16, nilai x16 sama dengan x0, maka bilangan acak berikutnya x17, x18, dan seterusnya akan berulang kembali. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.